Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membicarakan mengenai parameter yang diamati dalam suatu penelitian. Ada 4 parameter yang dapat diamati dalam suatu proses penelitian. Yang pertama adalah parameter fisik, yang kedua adalah parameter kimiawi, dan yang ketiga adalah parameter biologis, sedangkan yang keempat adalah parameter organoleptik. Pada hari ini kita akan membicarakan hanya 3, yaitu parameter fisik, kimiawi, dan biologis. Parameter fisik. Parameter fisik yang diuji adalah yang pertama adalah rendemen. Rendemen itu adalah bagian yang dihasilkan dalam suatu proses. Rendemen banyak yang mempengaruhi, tapi yang terpenting dari gambar ini terlihat bahwa rendemen itu bisa dilihat seperti ini, adalah ini kulit 1,28% dari seluruh total ikan. Kemudian bagian jeroan ini 19,73% dari seluruh total tubuh ikan. Tulang mencapai 27,92%, sedangkan daging ini porsi yang terbesar. Jadi kalau daging ini lebih dari setengahnya, 51,07%. Ini adalah bagian-bagian dari tubuh ikan yang bisa dimanfaatkan, dan ini disebut dengan rendemen. Bisa diukur. Yang berikutnya adalah susut luas. Kita tahu bahwa ini contoh yang sederhana ya, filet. Filet itu bisa mempunyai panjang, dan lebar. Dengan mengetahui panjang, sisi terpanjang dan sisi terlebar, kemudian dicari luasnya, kita bisa hitung panjang kali lebar. Itu dapat luas. Kemudian kalau dia simpan di lemari pendingin, biasanya dia mengalami susut luas. Jadi ukurannya bisa menjadi lebih kecil. Kemudian kita tarik garis yang terluas dan terlebar, kemudian kita bisa menghitung, maka dari luas awal, kemudian terbentuk luas akhir, maka kita akan bisa menghitung berapa susut luas yang terjadi. Misalnya ini setelah dihitung 100 cm persegi, kemudian ini 70 cm persegi, berarti terjadi susut luas sebanyak 30 cm persegi. Kemudian selain susut luas, juga ikan bisa mengalami susut bobot. Luasnya mungkin sama, tetapi bobotnya berkurang karena faktornya lain-lain. Tetapi yang kita perlu cermati bahwa susut bobot semakin lama semakin banyak yang menyusut, semakin besar yang menyusut. Dalam penelitian ini terlihat bahwa semakin lama semua perlakuan mempunyai pola yang sama, yaitu makin lama susut bobot makin meningkat. Ini sama polanya ya, kurang lebih. Dan penelitian yang lain juga menggunakan bentuk kurva yang berbeda. Ini kecenderungan juga susut bobot makin lama makin membesar. Ya, di sini jelas bahwa kalau susut luas makin lama makin mengecil, kalau susut bobot makin lama makin membesar ya. Kemudian uji fisik yang lain meliputi kemekaran, misalnya kerupuk kalau digoreng menjadi mekar. Berapa kemekarannya nanti bisa dihitung dengan cara yang sederhana. Kemudian folding test adalah bagaimana kita mengukur kekenyalan suatu produk.
Dan yang ketiga adalah kekerasan. Berapa sebetulnya tekstur ini masih keras, berapa kerasnya. Itu bisa diukur dengan menggunakan alat dan juga luas permukaan. Luas permukaan bisa dihitung. Tadi contohnya adalah fillet ya. Luas permukaan fillet bisa dihitung. Kemekaran atau daya kembang bisa dihitung adalah dengan mengetahui besar yang terakhir atau B, ini besar akhir, dikurangi besar awal, kemudian dibagi besar awal, dikasih kali 100%. Maka hasilnya mesti satuannya adalah persen. Berapa daya kembangnya? Oh, ternyata kerupuk ini daya kembangnya 30%. Oh, kalau kerupuk itu 50%. Itu bisa dihitung berdasarkan luas akhir dikurang luas awal, kemudian dibagi luas awal ya. Kemudian folding test adalah menghitung berapa kekenyalan berdasarkan uji lipat. Folding test itu uji lipat. Kita lihat kalau misalkan bakso ya, misalkan bakso, kemudian bakso itu dipotong bagian yang terlebar, dipotong setebal kira-kira 1 mili. Yang paling tebal itu di tengah-tengah ya, dipotong setebal 1 mili, kemudian ditekan. Kalau ditekan pecah berarti dia nilainya 1 nih. 1 ya. Tapi kalau dilipat baru pecah, ada pecah-pecah terutama di bagian lipatan, berarti dia nilainya 2. Tetapi kalau retak, dilipat 2 menjadi retak, berarti dia nilainya 3. Kalau 2 itu menjadi putus ya, dilipat menjadi putus menjadi 2 bagian, masing-masing setengah lingkaran, itu nilainya 2. Tapi kalau dilipat hanya retak, dia bernilai 3. Berarti berdasarkan uji folding, dia bernilai 3. Tetapi jika dilipat sekali, kemudian dilipat sekali lagi, dia retak, berarti dia nilainya 4. Tetapi kalau dia dilipat sekali, kemudian dilipat lagi sekali, kemudian tidak retak, berarti dia nilainya 5. Nilai 5 ini paling tinggi ya. Ini adalah uji folding test. Kemudian kekerasan diukur dengan menggunakan teksturimeter atau apalah namanya. Ada handy tester karena menggunakan tangan. Kalau ini kan tidak menggunakan tangan, tetapi menggunakan alat. Si sampelnya disimpan di sini, kemudian ditekan oleh jarum ini, kemudian kelihatan dia tertekannya berapa senti, kemudian angka ini dibaca. Oh, dalam tekanan sedalam 1 senti, misalnya tekanannya 10. Nanti ambil sampel yang kedua, tekan lagi. Oh, dia hanya tertekan 0, atau 8 mili. 8 mili berarti berapa tekanannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat alatnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sampel, kemudian ujung alat tersebut adalah ini, kemudian ditekan dengan tekanan tertentu, si alat ini masuk ke dalam jaringan, kemudian terlihat angkanya. Oh, ternyata kalau ditekan dengan kekuatan sekian, kemudian kepala alat ini menusuk ke sampel, kemudian terbacalah ininya berapa besar tekanannya yang diperlukan untuk menekan, atau sebaliknya adalah tekanan yang diberikan merupakan tekstur kekerasan dari semakin besar tentu saja berarti dia semakin baik ya. Kemudian luas permukaan ini ke sebelah sini adalah waktu, kemudian ke atas ada luas permukaan, kemudian ini adalah perlakuan yang diberikan, ini ada 700, 800, dan 900.
Nah, ada kecenderungan semakin lama waktu yang diberikan, maka semua perlakuan menunjukkan kondisi yang meningkat ya. Meskipun meskipun berbeda peningkatannya, tetapi sama-sama meningkat ya, tidak ada yang menurun. Nah, yang ini yang abu-abu nih ya, berarti yang perlakuan 900 ini menghasilkan luas paling besar ya. Kemudian eh, ini yang paling kecil, yang 700, ini paling kecil. Jadi bisa digambarkan polanya sama, tetapi nilainya berbeda ya. Baik, parameter berikutnya yang diukur adalah parameter kimiawi. Ada beberapa uji kimiawi untuk mengukur parameter kimiawi. Yang pertama, parameter kimiawi yang diamati adalah tio total volatil basa, yaitu adalah besarnya basa menguap yang terbentuk. Kemudian yang kedua adalah thiobarbituric acid. Ini adalah menunjukkan sudah mulai terjadi penurunan untuk ikan. Kemudian parameter kimiawi yang ketiga yang banyak diamati adalah proximat. Ya. Ini untuk menggambarkan kondisi ikan, daging ikan atau produk olahannya. Thiobarbituric bisa diukur dengan metode tertentu, tetapi yang perlu kita cermati adalah semakin lama total volatil basa itu akan meningkat. Semua produk-produk pangan akan mempunyai pola meningkat seperti ini. Thiobarbituric juga relatif sama. Di sini ada gambar, ini thiobarbituric. Kemudian dia direaksikan dengan menggunakan malondialdehid atau sering disebut MDA ini. Nah, hasil reaksi dari kedua ini menghasilkan suatu senyawa baru yang mempunyai spesifik, yaitu bisa dihitung menggunakan cara-cara spesifik ya. Kemudian proximat juga adalah berapa komposisi senyawa kimia atau nutrien yang terdapat pada daging ikan. Kurang lebih seperti ini, ada bahan kering, ada abu, ada protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan lain-lain. Ini angkanya ada. Hasil dari ini dianalisis tentu saja tergantung dari perlakuan. Kenapa proteinnya naik, kenapa proteinnya turun, itu bisa dijawab sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berikutnya kita bicara adalah parameter mikrobiologis. Parameter mikrobiologis ada yang paling terkenal adalah jumlah mikroba. Jadi dalam selama penelitian kita akan tahu mikroba apa yang tumbuh di dalam tubuh ikan atau olahannya, apakah mikroba merugikan atau apakah mikroba menguntungkan atau lain-lain. Tetapi yang jelas yang dapat kita gunakan sebagai patokan bahwa semakin lama ikan disimpan, maka jumlah mikroba akan meningkat terus sampai batas tertentu. Kemudian ada faktor pembatas lainnya adalah makanan, maka dia mulai melambat pertumbuhannya, bahkan mulai mendatar. Ini artinya jumlah mikroba yang hidup dengan jumlah mikroba yang mati kurang lebih sama. Ya. Selanjutnya dia akan menurun kembali. Kenapa menurun kembali? Makanan yang tersedia sudah semakin sedikit sehingga banyak mikroba yang tidak kebagian makan akhirnya mati sehingga jumlah mikroba akan turun kembali. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana ini bisa diperlambat sehingga mikroba menguntungkan tidak sampai mati atau berkurang. Karena kalau ini mati atau berkurang maka jumlah dan jenis mikroba yang dominan adalah mikroba patogen atau mikroba pembusuk. Demikian saudara-saudara
apa yang kita bicarakan yang diamati selama proses penelitian. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan sudah persiapkan, kita akan mulai diskusi.